kalau udah dikuburin, ada kagak yang nemenin kita di dalam kubur? Kagak bakalan. Bini biar katanya demen banget, kagak mau nemenin di dalam kubur. Betul. Anak sayang banget sama orang tua, kagak bakalan mau nemenin di dalam kubur. Temen akrab yang biasa ngopi segelas berdua, rokok sebatang bareng-bareng, kalau kita udah mati mau kagak nemenin? Kagak bakalan. Malah kadang-kadang temen akrab itu yang paling bengis, dia nginjak kuburannya. Iya, begitu buru-buru maksudnya dia nginjak. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para kiai, para asatid, para guru dan para hujaj, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Musa Saifullah yang saya hormati, Akhinal Kabir Bapak Ustadz Komarudin, Bapak Ustadz Nur Halim, Bapak Ustadz Haji Busairi, Akhinal Kabir Bapak Ustadz Nasruddin, juga Ustadz Haji Jufri, Akhinal Kabir Bapak Ustadz Maulani, dan para asatid, para guru yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pengatur waktu menata acara Bapak Ustadz Santo, keluarga besar Sohibul Musibah, keluarga almarhum Bapak Haji Saikam dan Ibu Hajah Afufah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga almarhum yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak dan saudara-saudara, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya doakan semua kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat badan kita, juga sehat kantong kita. Amin. Kalau sehat badan, kantongnya sakit kagak enak. Badan sehat tapi kagak punya duit, tetap pusing. Pusing apa kagak? Punya duit tapi badannya sakit, enak apa kagak? Kalau boleh dipilih, mendingan punya duit tapi sakit, apa mendingan sakit, apa mendingan sehat tapi kagak punya duit? Mendingan pilih mana? Sehat punya duit, itu mah bukan pilihan, itu mah pilihan orang cerdas. Makanya mudah-mudahan semua yang hadir di sini saya doakan supaya sehat badannya, banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ada di antara kita yang punya masalah, supaya diangkat masalahnya oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang banyak punya utang, biar pada cepat lunas utangnya. Nah, yang amin punya utang berarti.
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat badan, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur itu adalah nikmat yang besar. Kenapa? Karena walaupun kita dikasih rezeki 100 juta, kalau umurnya kagak ada, kira-kira mau kagak? Makanya nikmat panjang umur itu adalah bagian daripada nikmat besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah malam yang ketujuh dari wafatnya almarhum Bapak Haji Saikam bin Ibu Nairem. Salah kagak nyebutnya tuh? Betul ya? Semakin hari Bapak Haji Saikam semakin jauh meninggalkan hari kematiannya. Betul. Sedangkan kita yang masih hidup, semakin hari kita semakin dekat dengan kematian kita. Betul. Kenapa? Karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang gemuk, yang kurus, yang gagah, yang jelek, semua pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya, ini mic rada ngantuk di bibir. Ngantuk. Rada nyetrum dikit. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak pandang usia. Kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang tua mati duluan, yang muda mati belakangan. Bisa juga yang muda mati duluan, yang tua mati belakangan. Kadang yang gemuk mati duluan, yang kurus mati. Bisa juga yang kurus mati duluan, yang gemuk mati. Tapi kalau boleh kita pilih, mending yang tua dulu yang mati apa yang muda? Mendingan yang kaya dulu apa yang susah? Mendingan yang gemuk dulu apa yang kurus? Masalah ajal adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu mah terserah yang mana duluan, tapi kita minta semua kepada Allah supaya panjang umur, sehat badan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti ketika mayit masuk ke dalam kubur, ruhnya akan disatukan kembali dengan jasad. Kemudian mayit tadi berkata, "Mamba'asana mimmar qodina." Apal kagak surat apa tuh? Siapa yang telah membangkitkan aku dari tempat peristirahatanku? Dijawab oleh malaikat, "Hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun."
wahai fulan, ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibenarkan oleh para rasul, bahwa setelah manusia mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Makanya kalau orang udah mati, kagak ada yang nemenin kita. Yatba'ul mayyita salasun, akan ikut kepada mayit 3 perkara: amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Yang pertama adalah amal, yang kedua keluarga, kemudian yang ketiga adalah harta. Wayarji isnani, kemudian yang 2 kembali, apa? Harta dan keluarga kita. Wayabqa wahidun, tersisalah 1, yaitu amal soleh kita. Dalam suatu riwayat dikisahkan, kalau amal kita amal yang bagus, di dalam kubur yang gelap, amal itu akan berubah membentuk jadi seorang wanita yang cantik. Kita bayangin, kalau di dalam kubur, di tempat yang gelap, ditemenin sama cewek cantik, kira-kira enak apa kagak? Yang ngomong enak itu dia pengalaman berarti. Pengalaman tukang mojok. Kalau amalnya amal jelek, nanti amal itu akan membentuk sebagai orang yang wajahnya buruk. Bayangin oleh kita kalau di tempat yang gelap ditemenin sama orang yang wajahnya serem, kira-kira takut apa kagak? Hanya 1 yang menemani kita ketika di dalam kubur, yaitu amal soleh. 2 kembali, yaitu harta dan keluarga kita. Coba kalau udah dikuburin, ada kagak yang nemenin kita di dalam kubur? Kagak bakalan. Bini biar katanya demen banget, kagak mau nemenin di dalam kubur. Betul. Anak sayang banget sama orang tua, kagak bakalan mau nemenin di dalam kubur. Temen akrab yang biasa ngopi segelas berdua, rokok sebatang bareng-bareng, kalau kita udah mati mau kagak nemenin? Kagak bakalan. Malah kadang-kadang temen akrab itu yang paling bengis, dia nginjek kuburannya. Iya, begitu buru-buru maksudnya dia nginjek. Udah gitu dia ngomong, udah lu mad yang betah ya katanya, udah lu jangan balik lagi, jangan gangguin gua. Bener, temen akrab itu yang paling bengis nginjek kuburannya. Kagak mau harta kita balik lagi. Jangankan harta yang berharga, tiker jelek aja itu bocah baik-baik tiker ketinggalan katanya. Berapa sih harganya tiker? Kagak ada yang nemenin kita, hanya amal kita. Dan kubur itu adalah merupakan peristirahatan terakhir bagi kita. Kalau dulu waktu masih hidup, yang namanya tempat istirahat itu di villa, di hotel, cari tempat yang indah dan sejuk, pantai dan pegunungan, namanya orang banyak duit. Tapi peristirahatan terakhir kita adalah kubur, tanah yang tidak lebih ukurannya dari 2 kali 1 meter. Seluas apa kita punya tanah ratusan hektar, bahkan ribuan hektar, tetap tempat kembali kita 1 kali 2 meter. Betul. Sebagus apa kita punya pakaian, jas yang mahal, ratusan ribu bahkan jutaan, tapi ingat pakaian terakhir kita adalah kain putih 3 lembar. Itu terakhir pakaian kita. Sebagus apa kita punya kendaraan, mobil Pajero, ada yang lebih empuk lagi, Bujero, motor yang empuk Vario, ada yang lebih empuk lagi, Burio. Paham bae lu tong. Innova, Avanza, Fortuner, kita nyebutin mobil orang, kita mah kagak punya.
Tapi mudah-mudahan semua nanti tahun depan punya mobil semua, amin. Walaupun punya mobil Pajero, Fortuner, mobil-mobil yang mahal, tapi tetap kendaraan terakhir kita adalah kurung batang. Itu terakhir kendaraan kita. Bagaimana manusia yang sedang dicabut nyawa, apakah dicabut nyawa itu sakit? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, paling rendahnya sakaratul maut, rasa sakitnya dicabut nyawa, itu tidak kurang dari 300 kali sabetan pedang. Sakit apa kagak? Sakit apa kagak? 300 kali sabetan pedang itu minimal. Makanya kita semua selalu berdoa supaya dimudahkan dalam sakaratul maut. Dalam doa selamat ada Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ada yang takut baca doa itu katanya. Kenapa? Takut gampang matinya. Mati jangan takut gampang, justru kita minta mati yang mudah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Rasa sakit itu sangat luar biasa. Ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, tubuh kita akan menggigil semuanya. Bila datang Israel, enak kagak? Enak tah, enak orang bapak. Mencabut nyawamu, semua kan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah yang akan berlaku pada dirimu. Weh, enak tora sih. Iya, aja bohong ngomong enak-enak baik. Aja jere uang jere kita dewek ya. Ora enak. Kemudian setelah itu kita dimandikan, dibungkus pakai laun putih, lagunya biasa ibu-ibu selawatan. Setelah kau dimandikan, kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan, ke pusaramu kau diantarkan. Setelah kain putih dibalutkan, ke pusara kita diantarkan. Kemana pusara itu? Paham nggak? Pusara apa? Kuburan, wong blokang. Kemudian setelah itu kita ditinggalkan di dalam kubur. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Terus kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Ya biasa, karena dulu cita-cita saya pengen jadi artis KDI, kagak kesampaian. Nah, kita ditinggalkan di dalam kubur yang begitu gelap gulita. Kemudian kita tinggalkan dunia yang selama ini kita anggap sebagai surga. Kemudian kain kapan hancur dimakan tanah. Cacing, ular, kelabang yang mencari mangsa. Terus mungkar wa nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh tubuh. Adakah hartamu, adakah temanmu selain amalmu? Kagak ada yang nemenin kita kecuali amal soleh kita. Kemudian apabila kita
akan meninggal dunia, apa yang harus kita khawatirkan? Yang perlu kita pikirkan adalah generasi-generasi di belakang kita. Takut kalau mereka tidak paham akan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal yakhshal ladina amanu law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Hendaklah orang-orang yang beriman, hendaklah kita ini khawatir seandainya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Siapa generasi yang lemah? Apakah yang kagak bisa berantem? Bukan. Apakah yang badannya kagak betato? Bukan. Apakah yang kagak bisa nyari duit? Bukan. Apa yang kagak bisa nyawah? Bukan. Generasi yang lemah adalah mereka yang lemah dalam ilmu agama dan pengetahuan, juga mereka yang lemah dalam akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yakub ketika menjelang wafatnya, dia pesan sama anaknya. Anaknya dikumpulin, kemudian dia berkata, ma ta'buduna mim ba'di. Bahasa kita tong, siapa yang bakal kamu sembah nanti kalau seandainya bapak udah mati? Dijawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Bapak, saya bakal nyembah Tuhannya bapak dan Tuhan bapaknya bapak. Itulah kita yang masih hidup ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk meninggalkan generasi-generasi yang mantap dalam pengetahuan ilmu agama, akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa kita, dengan istighfar kita, mayit yang berada di dalam kubur akan terampuni dosanya. Rasulullah mengatakan, ummati ummatun marhumatun tadkhulu kuburaha bidunubin kal jibal. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Mereka masuk ke dalam kubur dengan membawa segudang dosa. Wa qad takhruju minha wa ghufiralaha bistighfaril ahyalil amwat. Nanti mereka akan dikeluarkan dari alam kubur dengan dosa yang telah diampuni. Dengan sebab apa? Istighfar dari orang yang masih hidup untuk mereka yang telah mati. Yakinkan istighfar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni wa wafiqni amalan solihah. Terus wa wahabli rizqan wa tub alaina taubatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.